Ternyata banyak ya. Dan itu wajib kita pelajari. Wajib kita pelajari. Nah, makanya kalau kita nggak pelajari itu, nggak ngerti bagaimana ilmu tentang tawakal. Tawakal itu apa sih? Dikatakan kan bahwa yuftaradu alaihi ilmu ahwal qalbi, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu ahwal qalbi, kondisi hati, minat tawakal. Tawakal apa? Hah? Tawakal itu apa? Hah? Berserah diri kepada Allah. Apa? Sekarang gini nih, kita naik motor ke masjid, set, naruh aja gitu. Tawakal. Insya Allah Allah jaga. Sholat, begitu sholat, motor hilang. Ya Allah, hilang motornya. Motornya hilang. Tawakal bukan tuh? Tawakal bukan nih? Hah? Tawakal bukan? Bukan. Hah? Ceroboh. Tawakal itu kita datang ke masjid bawa motor. Sebelum sholat, motornya dirapiin kunci setangnya, tambah kunci rodanya. Udah siap ya? Kunci setang, kunci roda. Bismillah, saya sholat. Hilang juga. Hasbunallah, ya, berserah diri. Kita sudah ikhtiar, udah dikunci setang, udah dikunci roda, diangkat tuh motor sama maling. Diangkat gitu ya. Digotong, karena maling itu sekarang nekat tuh maling, ya, digotong tuh motor. Itu sudah tawakal namanya kita. Jangan sampai udah tawakal, kuda nih, kan suka naik kuda ya. Angkatlah, ngumpul di lapangan, dah taruh gini, nggak diikat, nggak ditembak tuh kuda, tawakal sama Allah dah. Begitu bukan? Bukan, itu ceroboh namanya. Tawakal tuh kudanya sudah diikat, dipancang. Mungkin dikasih makan di sini, baru pergi. Nah kalau hilang juga, qadarullah, takdir Allah. Sudah kita serahkan sama Allah, sudah takdirnya. Itu tawakal namanya ya. Kalau sembrono, udahlah, saya nggak perlu belajar. Besok ada ulangan nih, nggak belajar, bukan tawakal sama Allah ya Allah, gitu, nggak belajar. Tawakal bukan? Bukan ya. Tawakal itu adalah berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah usaha ya, setelah ikhtiar, jangan sampai nggak ada ikhtiarnya. Pokoknya saya mau besok terserah Allah dah, tawakal sama Allah. Belajar enggak, ngapal enggak, nah, bukan tawakal namanya. Tapi dia sudah belajar, sudah menghafal. Bismillah, besok ulangan, ya alhamdulillah belum bisa, alhamdulillah. Kalau belum bisa ya takdir Allah. Kita sudah berikhtiar, berusaha belajar. Nah gitu ya. Nah ini wasyaraf wal ilmu la yakhfa ala ahadin in huwa mukhtasun bil insaniyah. Ya. Jadi seutama ilmu adalah mata ilmu la yakhfa ala ahadin in huwa mukhtasun bil insaniyah li'anna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku fiha al-insan wa sairul hayawanat as-sajaa wal jar'ah wal quwwah wal juhd wa syafaqah wa ghairuhuma siwal ilmi wa bihi adharallahu ta'ala fadl Adam alaihi salatu wassalam ala malaikah. Nah ini dia bandingan ini. Ini betul ya. Nah, ini. Jadi syaraf ilmu yang utama itu adalah la yakhfa, tidak takut atau tidak khawatir ala hadin atas seseorang in huwa mukhtasun bil insaniyah, apabila dia mukhtasun itu mengkhususkan bil insaniyah dengan usaha manusianya. Lianna jami'al khisal, karena sesungguhnya seluruh bagian siul ilmu kecuali yashtariku bihal insan. Di situ ada unsur yashtariku, apa unsur dia berkontribusi bihal insan. Di dalamnya ada manusia, wasul hayawanat, dan seluruh hewan. Seperti saja'ah, apa saja'ah? Berani. Wal jur'ah, majur'ah.
Apa jur'ah? Wa hiya syaja'atul lati hiya syiddatul qurbi andal ba's fihi ma lafdhan mutarajjifan kada fil sihah sahah wal qamus. Dan ternyata jur'ah itu sama, berani juga, cuma beraninya dia lebih kepada syiddatul qalbi, kuat hatinya, anil ba'sa, daripada kesulitan. Kalau syaja'ah berani fisik ini, kalau jur'ah berani mentalnya, gitu ya, berani mentalnya. Tuh. Wal kuwah, apa kuwah? Kekuatan. Wal jud, apa jud? Murahan. Kelembutan, kemurahan, betul. Wasyafaqah, apa syafaqah? Kasih sayang. Syafiq itu penyayang. Dari Syafiq itu berarti dari yang penyayang, gitu ya. Syafaqah itu sayang. Syafiq ada juga Syafiq penyayang atau teman dekat. Syafiq itu bisa. Ya, teman dekat juga Syafiq. Kan kalau teman dekat sayang ya. Jadi teman Syafiq itu penyayang. Syafiq penyayang. Besti. Besti itu besti. Hah? Hah? Oh, besti. Apa? Wa ghairiha, dan selainnya siwal ilmi, kecuali ilmu, wa bihi azharullahu ta'ala, dan dengan begitu Allah tampakkan azharullahu ta'ala fadlul Adam alaihi salam wassalam al malaikah, keutamaan Adam alaihi salam atas malaikat. Itulah keutamaan manusia hatta kepada malaikat sekalipun. Allah memuliakan Adam atas malaikat karena Adam punya ilmu. Apa bukti dalam Al-Baqarah? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Oh, Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Jadi ke Allah tampakkan keutamaan Adam alaihissalam atas malaikat, apanya? Ternyata karena ilmunya. Manusia lebih mulia dari malaikat karena ilmunya. Makanya menjadi wajib mempelajari ilmu. Ilmu apa saja? Karena ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Karena kalian kita di sini belajar santri tahfidz Quran, maka mempelajari ilmu Quran jadi apa? Wajib. Di sesi lain ada tafsir Marogi ya, itu ilmu tafsir ya. Wah, harus bisa tuh. Bapak sendiri banyak menguasai ilmu tafsir. Marogi, Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir pelajari itu. Wa amaru bisujud lahu. Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud tunduk kepada lahu, pada siapa? Adam. Wa inna ma syaraful ilmi likaunihi, karena sungguhnya Adam itu mulia karena ilmunya. Ya. Wasilatun ila taqwa, sebagai sarana atau wasilah kepada ketakwaan. Alladzi yastahiqu bihil karamah, yang menyebabkan dia memiliki karomah, kemuliaan. Ya, jadi ilmu itu kita cari, kita dapatkan, kita amalkan, yastahiqu bihil karomah. Maka dengan ilmu kita bisa mendapatkan karomah, kalau bukan karomah kehebatannya, punya kemuliaan. Orang yang berilmu dengan sendirinya akan mulia. Contoh ya, lagi acara di masjid, acara Maulid Nabi, ya. Kira-kira yang duduk di depan tuh siapa aja di depan tuh? Kiai, Ustaz, ceramah, kayak masjid. Ini biasanya kan baik. Ini kan ilmu pada ilmu kan, iya. Kenapa duduk di depan? Karena pada punya ilmu. Lah kita mah yang punya ilmu di belakang aja duduk gini gitu. Contoh gitu ya. Orang dengan kemuliaan ilmu, Allah angkat derajatnya nih. Ya, dengan ilmu Allah angkat derajatnya. Makanya bagi kita ini wajib untuk mencari ilmu, untuk dipelajari, diamalkan. Supaya apa? Mengangkat derajat.
dari orang biasa-biasa saja, karena dia punya ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Ya, makanya rajin nih belajar, rajin ngaji, jangan lupa, jangan bosan mengaji. Nggak bosan ngaji, bosan ngaji nggak mau. Pokoknya duduk aja lah, duduk dengerin, baca. Apalagi kita bisa betul-betul mendalami. Yastahiqul ilm. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu. Yastahiqul karamah indallahi ta'ala wa sa'adah. Dengan begitu dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan. Kama qila Muhammad bin Hasan, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Hasan Ibnu Abdullah Syarun dalam syairnya. Nah, syairnya nih. Fa'lam. Fa innal ilma zainul li ahlihi. Ketahuilah, karena sesungguhnya ilmu itu sebagai zainun, apa zainun? Hiasan li ahlihi, bagi yang pemilik ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, kita tuh ada dihiasi dengan ilmu. Akan indah, akan cakep, akan cantik dengan sendirinya. Laki-laki yang punya ilmu, dengan laki-laki ini punya ilmu, kalaupun wajah kita biasa-biasa aja nih, akan terlihat ganteng kalau kita punya ilmu. Yang perempuan juga, yang mukanya biasa-biasa aja, nggak perlu gelau-gelauan, apa yang gelau-gelau ini kan, tapi karena punya ilmu akan jadi cantik dengan ilmunya. Sebagai penghias bagi yang memiliki ilmu. Berapa banyak orang yang ganteng, gagah, hebat, tapi nggak punya ilmu, pelangap-pelongo, ya, karena nggak punya ilmunya. Maka hadis mengatakan, man musadil amrul ghairi fantazirsa. Barang siapa yang menyerahkan urusan bukan pada ahlinya, yang nggak punya ilmu, fantazirsa, maka tunggulah kehancurannya. Begitu sama ilmu negara. Kalau dia nggak punya ilmu tentang negara, kenegaraan, wah, walaupun dia mungkin baik apa, nggak bisa. Kalau dia mungkin nggak punya ilmunya, harus punya ilmunya. Ya nih nanti kalian nih harus bercerita, saya mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Saya pengen jadi menteri kesehatan. Maka ilmu kesehatan jadi wajib ya gitu ya. Saya pengen jadi menteri perdagangan. Saya pengen jadi menteri perindustrian. Wah, dan sebagainya. Ketahuilah bahwa sungguhnya ilmu itu adalah sebagai hiasan bagi yang mempunyai ilmunya. Wafat dulun dan keutamaan, wa'unwanun likuli mahamidi, ya, dan bagi dia menjadi alamat bagi setiap yang memiliki pujian. Orang yang punya ilmu, dia punya fadlun. Apa fadlun? Punya keutamaan. Wa'unwanun likuli mahamid, dan menjadi alamat bagi setiap orang-orang yang mempunyai keterpujian itu. Orang yang punya ilmu akan mahamid, akan terpuji. Itu tanda bahwa dia orang yang terpuji karena punya ilmu. Fakun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Dan jadilah orang yang senantiasa memberikan manfaat setiap hari, maka akan bertambah ilmunya. Minal ilmi wasbih bi muhadil fawaid. Dan dengan ilmu dia akan memberikan sejuta manfaat, sejuta faedah, karena ilmunya luas, maka dia memberikan manfaat bagi orang lain sedalam lautan. Tafaqquh katanya. Pahamilah. Pelajari ilmu fikih lah boleh. Fa inna fiqha, karena sesungguhnya fikih itu afdalun, seutama-utama fa'idun ilal birri wat taqwa. Jadi lebih utama daripada fa'idun ilal birri, membawa kepada faidah, kepada kebaikan dan ketakwaan, dan lebih daripada qasid, mencapai kepada tujuan. Jadi dengan ilmu dia bisa mencapai kebaikan dan ketakwaan, dan menuju kepada yang dimaksudnya. Wa ilmul hadi ila sunanil huda, ialah ilmu al-hadi, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada jalan-jalan petunjuk. Begitu pula ilmu yang menjaga yunji, yang menyelamatkan dari jami' syada'id, dari seluruh kerepotan-kerepotan yang ada. Fa inna faqihan wahidun, sesungguhnya orang fakih satu orang yang ahli agama, ilmu fikih satu orang itu ternyata
mutawari'an, yang waro, asyaddu ala syaitan min alfi abid, lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Satu orang yang ahli fikih, ahli ilmu agama, lebih ditakuti oleh setan ketimbang orang 1000 yang ahli agama, ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu. Oh gitu ya, ada 1000 orang ahli ibadah nggak pakai ilmu, itu setan nggak takut. Tapi ada satu orang yang ahli ilmu agama maksudnya, satu orang itu lebih takutin Pak dari setan. Makanya untuk menghindari godaan setan, pakai ilmu, ya, belajar ilmu agama, ilmu fikihnya, ilmu usulnya, gitu ya, sehingga nanti ibadah kita juga lebih berkualitas dan lebih paham tentang apa yang kita kerjakan. Itu lebih ditakutin daripada 1000 orang ahli ibadah. Makanya kepada kalian, yuk kita ya dengan belajar ilmu ta'lim ini, jadi kita ngerti bagaimana intinya ilmu. Besok insya Allah kedepannya ilmu-ilmu yang kita pelajari ini akan ada manfaatnya bagi kita kehidupan kita mendatang. Sekarang mungkin gak kerasa, belajar apa sih Pak sekarang? Belajar apa sih Pak? Belajar ta'lim, ya, bagaimana cara kita belajar agar kita nanti paham bagaimana mendapatkan ilmu yang berkah. Kan udah minggu lalu ya, banyak kata pengarang ini, aku melihat ra'aitu katsiran minatulab, banyak sebab para pencari ilmu, dia banyak ilmunya tapi gak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tidak tahu toroiknya, tata cara mencari ilmu. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu ta'lim. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan ya untuk belajar kitab ini. Jangan cuma nanti angkat-angkatan nih baru sekali 2 pertemuan, besok pada malas ya. Jadi mudah-mudahan dengan begitu istiqomah kita belajar, insya Allah besok kalian bisa lagi ngecek pada yang lain dan kitab ini ya. Taib ilahuna awalan hayya bina nahtatim bil hamdal wa qatul majlis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matiin Pak, matiin.